Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Riri di The Boost Channel. Tapi jangan lupa subscribe and like ya. Seperti biasanya, kita akan bahas desain kiriman dari teman-teman semua ya, yang sudah dikirim ke The Boost Channel. Tapi sebelumnya, terima kasih buat teman-teman sudah menjadi bagian dari The Boost Channel. Kita belajar bersama bagaimana cara membuat desain bus yang bagus ya tentunya, dan bagaimana kita belajar dari kekurangan kita, tapi kita akan ambil kelebihan-kelebihannya. Terima kasih sebelumnya. Ikuti terus The Boost Channel. Membuat desain bus itu tidak hanya masalah coret-mencoret ya, tapi kita juga harus bisa melihat dari sisi yang lain. Misalnya bagaimana kita membuat detail dari suatu tampak ya, misal tampak depan, kita juga harus merasakan bagaimana membuat detailnya, karena mendesain itu bukan suatu pekerjaan yang gampang, tapi memang harus melibatkan rasa ya. Jadi kalau kita ingin jadi seorang desainer itu memang harus benar-benar bisa membayangkan nanti jadinya seperti apa. Tapi ini tentunya memerlukan pengalaman yang tidak sebentar, tapi sangat lama sekali. Tapi kita jangan takut untuk memulai suatu hal yang baru ya, karena dari hal yang baru itu kita akan memperoleh suatu pengalaman yang luar biasa dengan cara kita membuat suatu desain yang benar-benar biasa menjadi luar biasa. Itu menurut saya. Dan ingat, semua bisa dibuat, itu aja. Kita berpikiran seperti itu, semua bisa dibuat, karena itu akan membebaskan pikiran kita untuk mencoret-coret desainnya. Oke, kiriman pertama dari Dio Adrian ya. Ini modelnya, kalau saya lihat bagian depan juga tekuan daripada bumpernya hampir mirip sekali dengan Legacy SR2 ya. Dengan headlamp, saya kira ini baru sekali ya headlampnya, dengan detail yang tidak banyak tentunya. Yang variasi samping ini seperti pernah saya lihat ini di karoseri Jawa Barat kalau nggak salah. Ini di bagian atapnya pun ini diberi variasi ya. Ini tidak cukup detail, tapi bagaimanapun kita belajar banyak, kita belajar bareng bagaimana proses desain itu bisa untuk dijadikan pengalaman ya. Di bagian belakang pun ini seperti juga SR2 ya, ada tekuannya di bagian kaca paling belakang. Ini sayangnya Mas Dio tidak menyertakan gambar bagian belakangnya. Mungkin kalau disertakan desain bagian belakangnya mungkin akan jadi banyak pembahasan ya. Saya kira oke. Terima kasih Mas Dio sudah mengirim. Dari Haikal Firdaus mengirim 2 desain ya. Ini tampak perspektif dari depan samping dan juga perspektif dari belakangnya. Ada sesuatu yang baru ya di sini ya, yang saya lihat, terutama di bagian kawal ya. Kita bahas bagian depan dulu. Ini di bagian depan kelihatannya Mas Haikal tuh sedikit agresif ya di bagian bumpernya nih kalau saya lihat, dan juga di bawah, garis di bawah kacanya ini. Jadi tidak biasa, dia diberi sentuhan untuk garis yang tidak tegas, jadi sedikit melengkung ke bawah ya untuk di bagian flapnya. Kalau saya lihat untuk headlampnya ini
agak baru juga ya kalau saya lihat ya nih. Dan juga divariasi dengan lampu DRL di sebelahnya ini. Cukup keren kalau menurut saya. Saya bahas lagi untuk bandonya ini. Sebaiknya kalau memang di bando itu yang di bagian samping ya, sebaiknya kalau memang tidak sesuai jangan dipaksakan untuk membuat variasi samping. Ini malah jauh lebih bagus kalau dibuat polos saja, tidak ada garis ke bawahnya untuk variasi sampingnya itu, yang keterusan ke bandonya. Dan juga ada sentuhan di bagian roofnya ya, roof depan itu agak sedikit ke bawah ya untuk garis desainnya. Ini sebenarnya kalau dibikin polos jauh lebih umurnya itu lebih ini ya, lebih tidak membosankan kalau bagian atapnya dibikin polos saja, nggak ada tambahan variasi ke bawahnya. Tapi it's okay, bagus juga. Saya suka di bagian samping kalau dibikin polos itu ya, Mas Haikal ya. Kita lihat bagian belakangnya juga, saya kira ini Mas Haikal banyak sekali detailnya yang ditampilkan ya. Tapi secara keseluruhan sih ada sesuatu yang baru juga di bagian belakangnya itu, terutama di bagian kaca itu ada variasi yang benar-benar di bodinya itu, di kawal belakangnya itu belum pernah ada ya, dengan variasi stop lamp yang juga baru. Menurut saya juga menunjang sekali untuk desainnya. Terima kasih Mas Haikal sudah mengirim ke The Bus Channel ya. Sesuatu yang bagus tuh belum tentu harus banyak detailnya, tapi dengan minim atau polos saja itu saya kira akan jauh lebih long time untuk umurnya desainnya. Oke, belajar bareng. Terima kasih sekali lagi. Dari Fahmi Fahrudin, ini kiriman yang berikutnya. Mas Fahmi mengirim desain untuk Transjakarta articulated ya, untuk bis gandeng ya. Ini secara proporsi gambar sih oke juga. Kita bahas satu-satu ya. Untuk bagian depannya ini simpel sekali Mas Fahmi, dengan variasi lampu DRL ya di bagian bumpernya, dan juga headlampnya juga kelihatan baru. Bagian depannya sudah ciri khasnya Scania nih. Ini kebetulan Mas Fahmi menggunakan chassisnya Scania, jadi ciri khas Scania-nya sudah kental sekali. Untuk bagian samping ini hampir sama dengan yang sudah ada, yang laksana ya. Tidak ada sentuhan yang baru, tapi ini simpel sekali dengan tarian desain yang memang tegas juga. Kalau simpel itu tegas ya di garis bodinya itu. Ini sayang sekali belakangnya juga tidak ada Mas Fahmi ya, harusnya disertakan juga Mas Fahmi ini belakangnya. Ini Mas Fahmi mengirim dua desain ya, yang satu Transjakarta tapi tidak articulated. Ini hampir sama ya, dengan variasi yang cat yang saya kira ini juga lumayan bagus catnya, dengan variasi hitam yang banyak di bagian sampingnya. Ini mengesankan di sini juga, jadi seperti berkesan ada kaca sampai bawah, tapi sebenarnya tidak. Ini mengesankan di sini juga modern ya, karena banyak bidang seperti kacanya ya, di mengesankan kacanya itu. Oke Mas Fahmi, terima kasih sudah mengirim di The Bus Channel. Kirim terus hasil karya desainnya, saya tunggu ya. Terima kasih. Dari Mas Neo mengirimkan satu desain bus single double class ini. Ya, ini
kalau saya lihat di bagian samping ya, kita bahas bagian samping dulu aja. Ini karena ada yang menarik, ada variasi semacam chrome ya, dari belakang pintu depan sampai dengan belakang. Ini kalau saya lihat mungkin variasinya melingkar ya, bisa jadi. Sayangnya Mas Neo tidak mengirimkan desain bagian belakangnya. Ini juga di bagian paling depan, di bagian pintu juga terpisah ya antara kaca atas dan juga ada kaca bawahnya. Jadi ini berkesan seperti bis tingkat juga sih sebenarnya kalau gini, karena variasi bandonya menyambung ke bagian bodi samping. Untuk bagian depan Mas Neo tidak banyak sentuhan karena ini mungkin sederhana saja, tapi bisa jadi sesuatu yang sederhana itu akan menjadi menarik ya kalau kita benar-benar mendesain secara betul dan juga garis desainnya menjadi suatu detail yang bisa menjadikan bis itu menarik perhatian. Terima kasih Mas Neo sudah mengirim desainnya, kirim terus ya, saya tunggu. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirim ya. Kita belajar bareng banyak sekali pada bagian keempat ini ya. Saya kira banyak sekali yang bisa membuat kita semangat untuk menjadi seorang desainer bis ya, yaitu dengan semangat belajar. Jangan menyerah, karena bagaimanapun proses akan membuktikan bagaimana kita bisa menjadi seorang desainer. Menikmati proses itu jauh lebih merupakan pengalaman yang sangat berharga buat kita, karena dengan proses itu kita tahu kekurangan kita tahu kelebihan kita, dan kita juga bisa belajar dari kelebihan orang lain. Belajarlah dari kelebihan orang lain, jangan kekurangan orang lain, karena kelebihan orang lain, kalau kita gabungan dengan kelebihan kita, tentunya akan menghasilkan suatu hal yang baru juga. Terima kasih sudah mengirim desain ke The Bus Channel, sangat menarik dan sangat variatif sekali. Buat teman-teman yang tertarik dengan desain bus, silakan kirim lagi ke The Bus Channel ya, bisa dilihat di deskripsinya. Terima kasih banyak sekali lagi sudah menjadi bagian dari The Bus Channel. Salam damai.